Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibiran, selamat datang di podcast Cibiran, Cibinong Bicara JKN. Yeay. Ruang ngobrol santai tapi penuh manfaat seputar program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, untuk sore kali ini kita ngebahas terkait dengan segmen kepesertaan. Pernah dengar gak sih kalian teman-teman apa itu istilah PBI, PPU, PBPU, tapi masih bingung apa sih itu singkatan apa sih? Nah, atau kalian udah terdaftar sebagai peserta JKN tapi sebenarnya nggak tahu kamu udah terdaftar segmen apa. Nah, sore kali ini kita akan kupas tuntas apa itu segmen kepesertaan dengan narasumber hebat kita, Kakak Demi. Ayo kita tarik, bantu tarik. Hai, apa kabar Kak Demi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kak. Silakan pulang lagi. Jangan dong. Iya, baru mulai. Selamat bergabung di podcast Cibiran. Ngadep depan Kakak. Ngadep depan, kamera di depan. Hai Sobat JKN. Nah, episode kali ini kita bakal bahas tuntas terkait dengan segmen-segmen kepesertaan ya Kakak Dems. Lengkap dengan iuran yang dibayarkan dan tentu saja manfaat besar menjadi peserta aktif program JKN. Oke, sebelum kita ke pembahasan lebih jauh nih Kak Dem, kita kenalan dulu kali ya terkait dengan program JKN. Apa sih Kak program JKN itu Kak? Oke, program JKN ini itu singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, program ini adalah program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang mempunyai beberapa tujuan nih teman-teman. Program JKN ini memastikan seluruh rakyat Indonesia terjamin kesehatannya. Jadi sudah tidak khawatir lagi nih tentang pembiayaan ketika sedang sakit. Iya betul, karena sakit itu mahal ya Kak Dem. Betul, setuju. Dengan adanya program JKN membantu biaya pengobatan dari masyarakat Indonesia. Baik, wah keren banget ya Kak Dem ya program JKN itu. Dan dari program JKN ada berapa macam sih Kak kepesertaannya ini Kak? Oke, dari program JKN ini segmennya ada macam-macam. Mungkin kita bahas satu persatu dulu ya. Untuk yang pertama itu ada segmen PBI. PBI ini singkatan dari penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran ini dari pemerintah daerah. Nah, PBI ini diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu nih. Jadi alias gratis ya Kak Dem ya? Betul, dibayarin oleh pemerintah. Jadi bukan sama sekali tidak membayar, tapi pemerintah yang membayarkan, seperti itu. Ini banyak yang disalah kaprahkan nih Kak Dem. Betul. Yang gratis itu sama dengan dibedakan pelayanannya. Apa benar Kak Dem seperti itu? Betul Kak, program JKN ini tidak membedakan layanannya ya, baik gratis ataupun tidak, itu tetap dilayani dengan optimal oleh nakes-nakes kita nih. Jadi tidak ada diskriminasi layanan, betul ya Kak Dem ya? Hanya perbedaannya di kelas rawat inap. Untuk berobat di FKTP, puskesmas, klinik atau dokter perorangan, pelayanannya tetap sama. Iya, Begitupun betul. yang di rumah sakit. Iya. Yang dibedakan hanya kelasnya. Kalau kita haknya di kelas 3, berarti di rumah sakit dapat bed yang kelas 3, yaitu satu ruangan mungkin ada 4 atau 6 orang gitu ya. Iya, kalau di kelas 2 lebih sedikit, kalau di kelas 1 apalagi lebih sedikit. lagi. Tapi untuk kunjungan dokter, obat-obatan semuanya sama, betul ya Kak Dem? Betul, pelayanannya tidak dibeda-bedakan ya, baik gratis maupun tidak. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke segmen PPU. Apa sih Kak PPU tuh Kak? Iya, PPU ini singkatan dari pekerja penerima upah. Jadi untuk peserta-peserta yang menerima upah nih tiap bulannya masuknya ke segmen PPU ini. Tidak bisa di Mandiri atau PBI. Oh, seperti jadi itu. kayak karyawan swasta. PNS masuknya mana Kak? Masuk ke PPU PPU, juga. TNI, Iya. Polri gitu ya. Itu kembali ke lembaga masing-masing ya. Dan iurannya itu dipotong dari pemberi kerja. Iya, pemberi kerja dan peserta itu sendiri. Oh, gimana tuh, Untuk Kak? pembayarannya itu 5% dari gaji yang dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Itu 4%-nya merupakan tanggung jawab badan usaha atau lembaga, 1
1%-nya itu tanggung jawab peserta, seperti itu. Oh gitu ya untuk segmen PPU ini. Jadi nggak Betul. per orangnya yang bayar tiap bulan itu otomatis dipotong sama perusahaan, tetap bayar ke kita, tapi untuk pekerjanya tidak membayarkan virtual account sendiri secara khusus gitu ya. Betul. Nah kalau beda lagi kalau yang segmen PBPU ya Kak. Betul. Segmen PBPU itu apa sih Kak nih Kak? Untuk segmen yang paling rawan ini apa singkatannya PBPU? Oke, dari PBU ini sendiri itu singkatan dari pekerja bukan penerima upah. Jadi kalau pekerja seperti pedagang ini masuknya ke segmen ini. Kita biasanya lebih awalnya dengan segmen mandiri ya Kak. Oh gitu, di masyarakat dikenalnya dengan mandiri ya guys ya. Iya betul. Artinya yang berbayar pribadi gitu ya Kak. Iya, dibayarkan per bulannya, per jiwanya, seperti itu. Berarti gimana Kak? Nah, segmen mandiri ini dibagi menjadi 3 kelas nih teman-teman. Oh ya. Berbeda dengan segmen PPU atau PBI, mandiri ini 3 kelas. Ada kelas 1 di mana iurannya 150.000 per jiwa per bulannya, kelas 2 di 100.000 dan kelas 3 di 35.000. Di mana kelas 3 ini mendapatkan subsidi dari pemerintah dari 42.000 menjadi 35.000. Hanya khusus kelas 3 Kak yang disubsidi? Iya. Kelas 1 enggak? Kelas 1 dan kelas 2 membayar full ya 150. Kelas VIP juga enggak ya Kak? Belum ada kelas VIP ya. VIP, Kak. Baik, berarti ini tergantung banget sama kedisiplinan iuran si peserta itu ya. Maksudnya kedisiplinan peserta membayar iuran. Per bulannya, betul. Dicatat teman-teman. Terlambat nanti menunggak teman-teman, tidak bisa dipakai BPJS kesehatannya untuk berobat ya. Jangan menunggak, kalau bisa auto debit Kak. Auto debit, iya. Kalau nggak salah sekarang udah diwajibkan auto debit ya. Betul. Baik, jadi harus pakai bank atau dari FinPay. Itu bisa didaftarkan. Kalau daftar auto debit gimana tuh Kak? Bisa melalui Pandawa atau bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat ya. Nah, disinilah muncul ya Kak kalimat legendaris. BPJS saya nggak aktif, bisa diaktifin sekarang nggak? Ini lagi sakit panas nih anak Saya nih. Gimana Kak? Baik, untuk BPJS Kesehatan ini sistemnya itu jaminan ya guys. Jadi untuk BPJS Kesehatan ini sistemnya jaminan teman-teman. Jadi harus diaktif sebelum digunakan. Iya, jadi sistemnya itu seperti payung ya Kak. Iya, betul. Sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit. Cakep. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan pas lagi mau dipakai baru deh gerudubukan, bahasanya mah gitu ya. Baru mau ngurusin BPJS saat itu. Tapi belum bisa kalau untuk peserta yang belum terdaftar atau nonaktif lebih dari sebulan saat mau didaftarkan BPJS belum bisa langsung aktif ya Kak. Kena masa tunggu berapa hari sih Kak? Masa tunggunya ini untuk PBPU atau mandiri itu 14 hari. Cuman sekarang ada pendaftaran tanpa masa tunggu Kak. Oh gitu, apa itu Iya. Kak? Info baru nih guys. Jadi itu disebut N+1, itu bisa mendaftar tanpa masa tunggu. Jadi dibayarkan sejak peserta itu nonaktif. Oh. Jadi setelah dibayarkan tagihannya nanti aktif kembali. Misalkan sudah tidak aktif 1 tahun gitu. Jadi selama 1 tahun ke belakang itu dibayarkan bisa langsung aktif Kak. Oh, Tidak gitu. perlu masa tunggu 14 hari. Tapi jadi kayak peserta premi ya Kak ya? Iya. Nanti akan ada denda pelayanan nggak Kak? Enggak, kalau pesertanya sebelumnya tidak ada tunggakan itu tidak ada dendanya. Kan dia nonaktif sebelumnya Kak. Saat kita aktifkan, kita membayar sejak dia nonaktif. Itu artinya dia menunggak. Kalau sebelumnya nggak ada tunggakan nggak denda Kak. Oh, kalau misalnya dari peserta PPU. PPU gitu. Nanti tidak ada masa denda. Oh gitu. Non-aktif PBI juga sama. Jadi tanpa denda pelayanan, hanya bayar sejak nonaktif, lalu bisa manfaat pelayanan itu. Mau dia operasi ring jantung, mau apa ya? Iya. Karena JKN menganut sistem gotong royong, iuran dibayarkan, digunakan membiayai pelayanan kesehatan di seluruh masyarakat. Betul. Jadi saat kita sakit Kak, jadi JKN kita dimanfaatkan oleh siapa Kak? Sayang dong aku bayar iuran per bulan Kak. Kalau nggak sakit dong Kak. Oh iya, kalau tidak sakit guys, aduh bener-bener deh, nggak sore say. Iya, kalau misalkan nggak sakit nih BPJS kesehatannya kan tetap dibayarkan nih, walaupun tidak digunakan. Nah, karena sistemnya gotong royong, jadi teman-teman juga membantu nih teman-teman lain yang sakit untuk gotong royong nih membantu. Jadi ketika teman-teman yang sakit, teman-teman lain membantu untuk membayarkan
Iya, Iya. karena sebagian besar rumah sakit dan Vaskes di Indonesia ini diisi oleh peserta JKN. Jadi Betul. biaya pelayanannya itu tidak sedikit guys. Jadi bersyukurlah Anda kalau Anda sehat walafiat. Iya. Karena sudah dapat sehat, bisa membantu orang lain, sebuah keberkahan bukan ya Kak? Iya. Iya, setuju banget nih Kak Ana. Mantap. Terakhir ada segmen bukan pekerja. Apa sih Kak itu segmen bukan pekerja Kak? Oke, jadi ada segmen BP juga nih Kak, atau bukan pekerja. Ya. Yang termasuk siapa aja Kak? Yang termasuk dalam segmen BP ini ada veteran, investor, pensiunan, atau pemberi kerja itu sendiri. Nah ya, jadi kalau kita bandingkan nih Kak terkait dengan iuran JKN, jadi sebenarnya ini JKN itu sangat terjangkau ya Kak ya, dibandingkan betul dengan juga. asuransi-asuransi yang lain. Karena program JKN ini ada andil dari pemerintah juga di dalamnya. Betul. Baik, jadi bukan cuma soal rugi atau untung ya Kak ya, Setuju, Kak. tapi soal kesehatan bersama Kak Dem. Iya. Nah, sekarang bagian yang sering bikin orang baru sadar nih pentingnya program JKN. Kira-kira manfaatnya apa sih Kak jadi peserta JKN itu sendiri? Wah, kalau manfaat program JKN ini banyak sekali Kak, tentu saja. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama dan FKRTL, BPJS Kesehatan ini karena sifatnya gotong royong jadi membantu peserta lain juga Kak. Nah, di sini ada manfaat juga nih Kak, ketika berobat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal, obat sesuai dengan formularium nasional Kak. Jadi tidak sembarang obat nih yang diberikan, harus sesuai indikasi peserta tersebut. Indikasi medis ya dari Indikasi, dokter ya. betul. Baik. Nah, ini termasuk JKN ini termasuk mengcover penyakit keras nggak nih Kak? Seperti jantung, pasang ring jantung kan kita sendiri tahu ya berapa besar pembiayaannya. Lalu cancer, lalu hemodialisa. Ini menjamin nggak sih Kak program JKN ini? Baik, program JKN ini seluruh yang ada diagnosanya terjamin teman-teman, termasuk penyakit-penyakit kronis ini. Selama ada diagnosanya maka bisa tercover atau terjamin oleh BPJS Kesehatan. Wah, hebat banget. Berarti ditanggung sesuai dengan prosedur diagnosa dan indikasi medis dari dokter. Gitu. Artinya BPJS ini bukan cuma buat penyakit-penyakit flu, batuk, pilek Iya. gitu ya. Jadi penyakit kronis, penyakit keras yang biayanya besar juga di cover. Betul Kak. Nah, kita sudah sampai penghujung acara nih teman-teman cibiran. Jadi hari ini kita belajar satu hal penting. Jadi meskipun kelihatan sepele, bayar iuran tepat waktu dan investasi kesehatan jangka panjang itu penting. Sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit. Yeay, terima kasih Kak Demi atas waktunya sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga sobat Cibirian di sana sehat selalu dan Amin. pantengin kita terus ya. Kita Iya. ada channel YouTube, IG, TikTok. Nah, di mana tuh ya? Di sini. Di @cibiriors atau @fantasticcibiriors. Oke, dadah. Kita pamit undur teman-teman. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulangin lagi. Kita pulangin lagi.